Setiap orang tentu ingin hidup berkecukupan dan merasakan kelapangan rezeki. Namun, seringkali kita merasa bahwa rezeki kita terasa tertahan atau seret. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Sebagai seorang Muslim, kita harus menyadari bahwa rezeki adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ingat, ada usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk memperlancar rezeki kita, sekaligus menghindari hal-hal yang menyebabkan terjadinya rezeki tertahan. Sahabat beriman, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami mohon agar Anda menonton sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Kita akan membahas penyebab rezeki tertahan. Yang pertama, tidak bersyukur atas nikmat yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, dan sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ketika seseorang kurang bersyukur, ia cenderung merasa tidak puas dengan apa yang telah Allah berikan. Akibatnya, ia sulit merasakan kebahagiaan dan rezekinya pun terasa seret. Yang kedua, suka menunda-nunda kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban seperti sholat 5 waktu, zakat, dan puasa wajib adalah hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika kita lalai atau menunda-nunda kewajiban ini, keberkahan dalam hidup bisa hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Sholat yang ditunda-tunda atau dilakukan asal-asalan dapat mempengaruhi keberkahan rezeki. Yang ketiga, melakukan perbuatan dosa. Dosa-dosa yang kita lakukan bisa menjadi penghalang rezeki. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang dihalangi dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Dosa seperti berbohong, mencuri, atau merugikan orang lain, meskipun kecil, dapat mempengaruhi kelancaran rezeki kita. Yang keempat, memutus silaturahmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menganjurkan umat Islam untuk menjaga hubungan silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, memutus hubungan dengan keluarga atau teman dekat bisa menjadi penyebab tertahannya rezeki. Yang kelima, kurangnya kejujuran dalam mencari rezeki. Kejujuran adalah prinsip utama dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada di akhirat kelak. Hadis riwayat Tirmizi. Jika seseorang melakukan kecurangan dalam mencari rezeki, seperti menipu atau mengambil hak orang lain, rezekinya bisa terasa sulit. Yang keenam, tidak menunaikan hak orang lain. Rezeki kita bukan hanya milik kita sepenuhnya. Dalam rezeki yang kita miliki, ada hak orang lain, seperti zakat, infak, dan sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang yang miskin tidak mendapat bagian. Quran Surah Az-Zariyat ayat 19. Ketika kita enggan menunaikan hak ini, rezeki kita bisa tertahan atau bahkan dicabut keberkahannya. Sekarang kita bahas cara mengatasi rezeki yang tertahan. Setelah mengetahui penyebab rezeki kita tertahan, kita perlu berusaha memperbaiki diri agar rezeki menjadi lancar kembali. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, memperbanyak rasa bersyukur. Syukur adalah kunci keberkahan hidup. Ketika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Bersyukur bukan hanya melalui ucapan, tetapi juga melalui tindakan. Yang kedua, menunaikan kewajiban agama dengan disiplin. Kunci lain agar rezeki lancar adalah menjalankan kewajiban kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Contoh seperti sholat 5 waktu tepat waktu, membayar zakat, dan menjalankan puasa wajib adalah langkah awal untuk mendapatkan keberkahan rezeki. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa.
Dosa adalah penghalang utama rezeki. Kita harus berusaha menghindari dosa kecil maupun besar. Yang keempat, kita harus menjaga silaturahmi. Mempererat hubungan dengan keluarga, teman, dan tetangga dapat membuka pintu rezeki. Rasulullah telah menjelaskan bahwa silaturahmi tidak hanya memperpanjang umur tetapi juga melapangkan rezeki. Yang kelima, meningkatkan kejujuran dan etika dalam bekerja. Kejujuran adalah pondasi penting dalam mencari rezeki. Jadilah pekerja atau pengusaha yang amanah. Jangan tergoda untuk mengambil jalan pintas yang tidak halal. Yang keenam, memperbanyak sedekah dan infak. Sedekah adalah cara ampuh untuk memperlancar rezeki. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena sedekah, tetapi justru bertambah." Hadis riwayat Muslim. Sedekah tidak harus dalam jumlah besar, yang penting adalah keikhlasan hati kita saat memberi. Yang ketujuh, memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu." Quran Surah Nuh ayat 10-12. Istighfar tidak hanya membersihkan hati dari dosa, tetapi juga menjadi sebab datangnya rezeki yang melimpah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri dan jaga. Jika rezeki terasa tertahan, mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam hidup ini. Dengan bersyukur, menjalankan kewajiban agama, menjauhi dosa, menjaga silaturahmi, dan memperbanyak sedekah, insya Allah rezeki kita akan kembali lancar. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.